Aisyah. Siti masih Taharata. 46 tahun. 28 tahun. Umur 30. Isyam Kamil. Muhammad Ilyasa Al-Farisi. Abdurrahman Fatimah Fadilah. 8 tahun. Berapa? 10 tahun. Umur sekarang 7,5. Di SDN 3 Cikiji Majalengka. SDIT Istiqomah Lembang. SDIT Istiqomah. 3 bersaudara. Ilyas 2 bersaudara. 2. Yang pertama kebetulan lagi kuliah, yang kedua juga baru mau masuk kuliah, yang ketiga kelas 2 8 tahun. Ilyas sekarang kelas 3, adiknya belum sekolah. Oh, belum masih sekolah. 3 tahun setengah. Kelas 2 udah belum sekolah. Oh, belum Baru sekolah. 5 bulan. Alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini masih terlayani. Masih alhamdulillah. Terlayani. Apa mendampingi anak belajar sekolah gitu ya secara langsung. Asalnya kan cuma ngerjain PR aja gitu, nyiapin udah. Sekarang mah full dari mulai tugas membaca, terus menjawab pertanyaan, full dilaksanakan di rumah. Cara membimbing bagaimana menulisnya. Kalau sebelumnya ya paling cuman membantu mengerjakan PR aja. Kalau sekarang full kan dari pagi-pagi sampai beres. Perbedaannya kalau sebelum kan di sekolah ya, Iya, terdamping lah sama guru. Kalau di rumah ya ada banyak kekurangan gitu ya. Kadang lah, apalagi kalau punya bayi. Tatap muka belum ada, cuman setiap minggu setiap tugas dilaporkan ke sekolah, diperiksa oleh gurunya, paling begitu aja. Awal-awal ya Zoom gitu. Kalau sekarang kebanyakannya sih cuman ngasih tugas lewat chat aja. Tapi kadang-kadang Zoom juga masih ya, masih ada tapi jarang sekarang. Alhamdulillah ya, baik gitu. Ya. Apakah ada Zoom meeting? Ada ya Zoom setiap meeting. hari. 1 sampai 2 untuk kelas 2 SD. 3 sampai 4 pelajaran. 3 sampai 4. Oh tidak, alhamdulillah ya. Kalau misalkan ada batas mengumpulkan tugas susah. Dibatas dari jam 8 sampai jam 12 ngumpulinnya sampai jam 12. Tapi khusus untuk ibu-ibu yang bekerja bisa sampai jam 7 malam. Kasih batas. Ada yang ngasih waktu sampai jam 6, ada yang enggak gitu. Oh, iya. Tapi harus sehari harus ngumpulin hari gitu. itu, Ya, pada gitu hari. ya. Cara menulis jadi lebih detail gitu. Ya paling dijelasin dulu, terus nanti kadang-kadang juga disalin dulu pertanyaannya sama ibu. ya sama ibunya, terus nanti disalin sama anaknya. Jadi didampingi gitu, didampingi soalnya kan masih kelas 2. Jadi Oh, harus iya. gimana ya, harus sama Diarahkan terus gitu ya. Yang masih ini kelas tugasnya. belum bisa sendiri. Iya. Kayaknya bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda susah. Bahasa sehari-hari kadang bahasa Sunda yang dipelajari sama bahasa sehari-harinya jauh beda. Kalau untuk Ilyas sama paling yang susah itu menghafal kayak murojaah ya apa sih? Iya, tahfidnya. Tahfid gitu ya. Kayak tematik PLH gitu mah alhamdulillah. SKI paling Islam. soalnya kan menghafal kayak kisah Nabi gitu. Paling mudah matematika. Cara menerangkan materi kepada anak-anak bagaimana caranya gitu kan, belum tahu, nggak punya bekal untuk bagaimana cara menyampaikan ke anak ini materi ini bagaimana disampaikan kepada anak seperti apa gitu, jadi belum paham. Sebagai
kesulitannya kalau di rumah mungkin lebih ngeyel kalau belajar sama orang tua, nggak kurang takut gitu. Oh, iya, Beda iya, kalau betul, sama betul. guru kan. Iya, iya, iya. Ada gitu, takutnya ya kalau sama takutnya. Makanya ya kesulitannya di rumah nggak bisa maksimal gitu ya. Kalau di rumah mau mengajarkannya Iya, iya, iya. terpotong-potong sama banyak Ya, apalagi gitu punya ya, bayi ya. gitu. Punya bayi. Jadi nggak bisa full Iya, iya, ngurusin yang satu ini gitu, nggak bisa. Fokusnya nggak bagi-bagi juga ya gitu. Teh ya. Kayaknya belum ada ya. Belum ya. Lebih belajar untuk mengolah emosi, harus lebih sabar, lebih dekat sama anak. Banyak juga hikmahnya, lebih sering waktu bersama anaknya. Yang Hikmahnya ya bisa lebih dekat sama anak, ya bisa Ya, sambil bisa belajar men- lagi. ya. Anak-anak bisa sekolah lagi seperti dulu lagi, bisa bersosialisasi lagi sama teman-temannya, sama gurunya. Ya semoga aja bisa tatap muka langsung, sekolah seperti biasa lagi, dan tetap sih mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan bisa bersekolah lagi di sekolah seperti biasanya. Untuk ibu-ibu mungkin ya cara pengendalian emosinya jadi harus lebih sabar. Ya, ibu-ibu di rumah semua tetap semangat mengajarkan anaknya di rumah. Buat ibu-ibu di rumah semangat terus. Ya udah gitu aja, semangat aja pokoknya. Jadi ternyata kesulitan belajar itu ada faktornya atau ada Iya. penyebabnya. Ada 3 penyebab atau 3 faktor dari kesulitan belajar anak. Yang pertama ada faktor fisiologis, yaitu faktor fisik. Jadi anak yang kurang sehat dan lain sebagainya, pasti cara belajarnya atau dari hasil belajarnya pasti akan berbeda dengan anak yang sehat dan juga memiliki fisik yang lengkap. Kemudian sehat pasti nanti dari hasilnya, dari caranya belajar pasti berbeda. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis, motivasi belajar, ya, kepercayaan diri. Ternyata PD itu penting banget. Jadi kalau nggak ada motivasi belajar, kalau nggak ada kepercayaan diri, pasti berpengaruh juga sama hasil belajarnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Iya. Yang pertama ada dari faktor keluarga. Nah ternyata hubungan antara ibu dan anak yang tadi sudah kita bahas di Iya. wawancara juga ternyata sangat berpengaruh untuk kelangsungan belajar anak. Tidak hanya hubungan antara orang tua dan anak, tapi juga antara adik dan kakak sangat berpengaruh. Kemudian selain faktor keluarga ada juga faktor lingkungan sosial seperti teman bermainnya di sekitar rumah, itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian ada juga faktor media massa, teknologi. Handphone itu tidak semuanya pengaruhnya negatif, ada juga faktor positifnya seperti sekarang kan sangat diperlukan handphone untuk kelangsungan belajar anak.